ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, ibadah sholat, kamar musolli, sholat kayak aku sholat, berhaji, pasti begitu sekat hukumnya, berpuasa dan seterusnya. Ini apa? Yang berumah ibadat yang secara umum kan yang Nabi sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita beramal dan sebagainya. Karena saya banyak, saya akan coba karena terkait dengan situasi yang sedang ini, Pak Haji, Pak Suni. Sekarang ini kan zamannya kita sudah lagi menghadapi pesta demokrasi, sehingga akan coba, ayo bagaimana Islam mengajari kita untuk memilih seorang pemimpin. Kita ambil contoh dari bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam itu sangat peduli dengan masalah kepemimpinan dan memberikan tuntunan yang jelas dan rinci bagaimana kita harus memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat. Betapa universalnya, betapa indahnya Islam. Mulai ngajari tipis, mau makan, mau masuk ke WC sampai sebagian besar urusan dan dicontohkan oleh kalian. Seorang muslim harus memahami prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pemilihan seorang pemimpin. Setelah bagaimana sikap seorang muslim manakala kayak tadi itu kita menghadapi seorang pemimpin yang tidak adil. Sering terjadi hal yang berbeda, baik itu dengan pemimpin di tingkat yang kecil, rumah tangga kita, jamaah masyarakat, terlebih seorang pemimpin yang terkait dengan bagaimana harus mengelola sebuah negara. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, hukum memilih pemimpin dalam Islam ini ada macam-macam. Kok bisa macam-macam? Artinya gini, dalam pandangan Islam memilih seorang itu boleh bisa wajib manakala syarat-syarat yang sudah diajarkan di dalam syariat itu terpenuhi. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, baik dari Quran maupun dari Kanjeng Nabi, dari hadis. Salah satunya adalah ini ada yang di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka umat Islam itu adalah dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah ternyata tidak hanya menjadi bagian dari yang dari Pancasila yang kita kenal itu. Di situ ada di sila keempat kata ini disebut musyawarah. Karena dalam Islam sudah lebih dulu. Kalau kita hidup dalam 1, 2, 3 orang itu ternyata nanti ada di dalam hadis kita harus mengangkat salah satu dari mereka untuk mengkoordinir jadi pemimpin walaupun grup kecil. Ternyata pertama kali dasarnya adalah kita harus sering bermusyawarah. Ini yang walaupun maaf kalau kita paham ya sekarang dalam kehidupan kita bernegara berbangsa ini menjadi nomor sekian. Karena apa? Sekarang itu menang-menangan. Sing penting oke, langsung aja wis sange-sange enggak usah voting. Seperti itu lah adanya. Ingat pada zaman negeri ini didirikan pertama kali. Ketika sudah memerdekakan kita harus membuat yang namanya apa? Pembukaan di dalam undang-undang syariat. Wong Islam dari 7 orang panitia itu, wong Islamnya wong 5, si non Islam wong 2, tapi kita bisa berbesar hati. Umat Islam berbesar hati saat itu diskusi, nanti langsung dengan seperti sekarang ya wes kalau langgar-langgar. Saya ini itu mana semua setuju sama gue yang menghilangkan kata-kata 7 kata dalam bukan itu. Atau pakai yang ini. Kalau dulu itu kayak musyawarah diterjemahkan era sekarang, ya sudah
bangga Islam saya. Tapi alhamdulillah umat Islam itu perlu toleransi, walaupun sekarang dianggap oleh orang-orang yang tidak suka dengan atur, dengan intoleran. Ini saya tidak kampanye, saya juga tidak jago dan bukan apa, ini memang sebuah, inilah indahnya Islam. Di situ mau bicarakan apa itu masjid lah tempatnya. Kan Nabi sudah mengajarkan begitu. Jadi sekali lagi bermusyawarah untuk bermufakat. Ini sudah diajarkan Islam jauh-jauh sebelum negeri kita. Saudaraku jemaah kaum muslim dan muslimat, dari ayat ini jelas kita diwajibkan untuk senantiasa bermusyawarah, berdiskusi, bertukar pikiran dalam urusan berbagai macam, termasuk ketika kita memilih seorang pemimpin. Jadi untuk semuanya harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, untuk mengambil sebuah solusi. Apa sih musyawarah? Musyawarah adalah cara untuk mencari kesepakatan dan pendapat dari para ahli atau wakil-wakil umat tentang solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh jamaah, oleh umat, oleh rakyat. Kalau ada pertanyaan, sekarang kok menjadi makna musyawarah sedangkal itu, begitu kesulitan, mereka langsung udah voting, jelas menang terus ya. Yang merasa banyak anggotanya dan tapi seberapa kebermanaannya, seberapa hasil tersebut itu menjadi sebuah solusi dan menjadi nomor sekian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selain itu maka dari ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dari Islam bukan suatu hal yang mutlak atau warisan dari seorang atau mungkin dari kelompok tertentu. Kalau dari sana paling banyak, nanti ya presidennya juga di kelompok itu. Nah, tetap bermusyawarah. Di kita alhamdulillah dari sisi ketatanegaraan ada musyawarah untuk mewakili perwakilan yang ada. Tentu, nah ini masalahnya. Kalau saya pernah bareng dalam satu pesawat dengan anggota DPR Komisi 4 mantan pejabat bupati di sebuah daerah dan masih kontak sampai sekarang. Ketika ngobrol, saya menggarisbawahi sebuah kalimat ini, karena saya saat itu banyak mengkritis, banyak menyampaikan kondisi sekarang ya. Apa jawabnya? Bupati Jo, ya gimana teman-teman yang punya adil, pikiran baik, sing jujur, sing nggak gelem parpol, nggak mau menjadi anggota partai politik. Dulu aku PNS masuk politik terus model-model tidak mungkin dalam pengetahuan umum. Artinya kalau teman-teman yang memang memiliki sebuah visi yang baik, kemudian keteladanan baik di masa ini, ayolah sampai gitu. Dan ini realitas bahwa orang sekarang masih hidup dan masih sering WA dengan saya, karena saat itu dia itu bertiga, dia, istrinya, dan istrinya ini seorang pejabat eselon 2 dan satu ajudannya. Keliru tempat duduk, saya ini tempat, maaf ini, maaf. Ternyata dia salah tempat duduk, harusnya di tempat duduk saya, ada yang ngobrol. Yang ingin saya sampaikan juga ternyata realitas dari teman-teman yang ada di parpol itu juga sangat berharap bahwa teman-teman yang baik, yang aktif begini bukan untuk politik identitas nih. Walaupun menurut saya pribadi berpendapat, kan boleh saja berpendapat, bebas. Justru setiap partai punya identitas masing-masing. Oh, partai keislaman itu begini-begini. Tapi karena ini sudah digembur-gemburkan bahwa tidak boleh politik identitas, umat Islam nggak boleh ngomong yang keras karena berarti dia itu intoleran, dia bagian dari, ya Allah, ini kondisi yang sekarang kita tadi. Jadi sekali lagi, bukan dari warisan. Walaupun ada, kalau kita mau melihat secara umum kita, kalau itu biarlah itu pemimpin tingkat parpol.
bapaknya kok jadi anaknya jadi ketua parpol ya biarin. Toh itu bukan secara formal dalam kehidupan bernegara. Kalau aspeknya harus pemilihan dari hasil musyawarah itu bukan. Sehingga menjadi pertanyaan kita. Dipimpin oleh pejabat. Kalau yang Rasul sampaikan tadi, pejabat. Dan ini yang disampaikan oleh kalian seorang pemimpin. Kan itu pemimpin. Kita ini pejabat, nama manusia. Pejabat dan pemimpin. Kalau pejabat itu bukan hasil pilihan hanya, dia penunjukan dalam sebuah sistem saja. Murah, tunjuk Yusuf. Kemudian yang sifatnya itu memang kewenangan dari para penguasa di atasnya. Sekarang banyak pejabat-pejabat yang notabene ini, waduh, ini dulu sudah menjadi kontroversi yang hebat, masukan dari orang dari DPR. Namun pejabat PJS kok sampai 267 lebih bupati, dan itu nanti lebih dari setengah tahun. Kalau zaman dulu kan ada ITK, oh naik PJS itu masuk setengah tahun. Kalau lebih dari itu ya udah antara ada pilihan lagi kan begitu maksudnya. Ini sekarang sampai di Panjang Santero untuk ditunjuk, tapi Mas Anies harus berhenti, harus berhenti. Kalau yang lain boleh terus, kemudian nanti dibangke. Ini jangan dianggap bahwa itu juga dengan Anies. Sudah kita membaca sebuah realitas yang ada di kita. Jadi sekarang kalau pemimpin, nah, tidak, pemimpin ini benar-benar hasil kesepakatan. Ketua takmir itu pemimpin, termasuk pengurus-pengurus itu pemimpin dari hasil pemilihan, dari hasil kesepakatan yang diakui kepada oleh para jamaahnya. Seperti itu. Di kampung Pak Lurah juga pemimpin yang hasil pemilihan. Walaupun mohon maaf, ini ada hal yang harus kita kritisi. Kalau pemilihan lurah kan, masya Allah, di Bekasi sampai habis miliaran. Kebetulan adik dan kakak saya di sana. Karena memang PAB-nya tinggi banget, banyak industri-industri yang tadinya di sekitar Jakarta kehabisan lahan pindah ke timur dari Bekasi. Pemilihan lurah harus di sana sampai habis miliaran. Dan itu sekarang dimanfaatkan oleh para cukup yang punya duit. Ternyata tidak hanya di tingkat nasional yang dulu. Kalau umat ini tidak kita edukasi, tidak dicerdaskan, selamanya kita akan selalu dikendalikan oleh para pemuda, para cukup. Pertanyaannya juga Pak Anies apa tidak boleh? Boleh. Negara manapun selalu melibatkan para usahawan. Sehingga baik itu ada usahawan, pengusaha, langsung dia akan jadi penguasa. Ini yang sampai sekarang rancu. Di pabrik masker, itu ternyata kejahatan. Di pabrik vaksin kemarin ternyata kejahatan. Ini yang secara etika sekarang yang akan benar-benar kan mobil dan motor listrik itu yang punya pejabat pabrik. Jalur subsidi itu sudah tidak ada malu-malu lagi. Ini pemilih semacam ini yang ke depan harusnya kita sebagai